Bab 471. Kejam dan pendiam. Ekspresi Chen Xuan tenang, orang yang harus berguling, adalah kamu. Saat dia berbicara, Chen Xuan menendang keluar. Bang! Tang Lun ditendang terbang keluar, mendarat sejauh 5 atau 6 meter, tertelungkup di tanah, dalam gerakan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai memakan kotoran. Anggota keluarga Tang tercengang, begitu pula orang-orang kuat yang dibawa oleh Tang Lun. Mereka tidak menyangka bahwa pria di depan mereka akan bertindak tanpa sepatah kata pun. Tindakan seperti itu jauh lebih hebat daripada Tang Lun, yang hanya tahu bagaimana mengendalikan mulutnya. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari pepatah, orang yang galak membutuhkan sedikit kata. Perut Tang Lun sangat sakit hingga hampir meledak, dan dia berbaring di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil bangun. Bajingan, kamu berani memukulku. Saya melihat Anda tidak ingin hidup. Wajah Tang Lun sangat galak, dengan mata yang tampak seperti menyemburkan api. Sebagai tuan muda Sengtang Entertainment Corporation, Tang Lun biasanya angkuh melewati lingkaran hiburan. Baik itu selebritas papan atas atau kepala perusahaan hiburan, mereka semua memperlakukannya dengan sangat hormat. Tapi sekarang, dia telah dipukuli dengan kejam oleh seorang pemuda yang sepertinya muncul entah dari mana, membuatnya mengalami penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Serang, lumpuhkan dia. Atas perintah Tang Lun, orang-orang kuat itu akan bergegas menuju Chen Xuan. Namun, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, Chen Xuan sudah melangkah maju, langsung menutup jarak ke Tang Lun. Zoom. Ekspresi Chen Xuan tenang, orang yang harus berguling, adalah kamu. Saat dia berbicara, Chen Xuan menendang keluar. Bang! Tang Lun ditendang terbang keluar, mendarat sejauh 5 atau 6 meter, tertelungkup di tanah, dalam gerakan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai memakan kotoran. Anggota keluarga Tang tercengang, begitu pula orang-orang kuat yang dibawa oleh Tang Lun. Mereka tidak menyangka bahwa pria di depan mereka akan bertindak tanpa sepatah kata pun. Tindakan seperti itu jauh lebih hebat daripada Tang Lun, yang hanya tahu bagaimana mengendalikan mulutnya. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari pepatah, orang yang galak membutuhkan sedikit kata. Perut Tang Lun sangat sakit hingga hampir meledak, dan dia berbaring di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil bangun. Bajingan, kamu berani memukulku. Saya melihat Anda tidak ingin hidup. Wajah Tang Lun sangat galak, dengan mata yang tampak seperti menyemburkan api. Sebagai tuan muda Sengtang Entertainment Corporation, Tang Lun biasanya angkuh melewati lingkaran hiburan. Baik itu selebritas papan atas atau kepala perusahaan hiburan, mereka semua memperlakukannya dengan sangat hormat. Tapi sekarang, dia telah dipukuli dengan kejam oleh seorang pemuda yang sepertinya muncul entah dari mana, membuatnya mengalami penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Serang, lumpuhkan dia. Atas perintah Tang Lun, orang-orang kuat itu akan bergegas menuju Chen Xuan. Namun, bahkan sebelum mereka bisa bergerak, Chen Xuan sudah melangkah maju, langsung menutup jarak ke Tang Lun. Zoom! Jarum bunga persik yang tajam menempel di leher Tang Lun, seperti taring tajam yang siap merobek tenggorokan Tang Lun dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu, Tang Lun sangat sombong, tapi sekarang dia langsung ketakutan karena akalnya, tubuhnya kaku dan tidak berani bergerak sama sekali. Kamu, jangan main-main. Seseorang bisa terbunuh. Suara Tang Lun bergetar. Tang Ying dan yang lainnya juga membeku di tempatnya. Bertindak tanpa sepatah kata pun, menyerang tanda-tanda vital lawan tanpa negosiasi. Sengit. Ini memang orang yang benar-benar kejam. Chen Xuan memandang Tang Lun tanpa emosi, keluarlah dari sini sekarang, kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Kata-kata sederhana ini membuat tubuh Tang Lun bergetar. Tang Lun dapat dengan jelas merasakan bahwa itu pria di hadapannya sama sekali tidak bercanda. Jika dia berani menentang perintah pria ini, dia benar-benar akan dibunuh di tempat. Pada titik ini, Tang Lun tidak berani menunjukkan arogansi apapun. Oke, aku akan pergi, aku akan pergi. Karena itu, Tang Lun, bersama dengan bawahannya, berlari keluar dari manor seolah melarikan diri. Chen Xuan, terima kasih. Rasa syukur memenuhi wajah Tang Ying. Sebagai seorang gadis, setiap kali dia menghadapi perilaku Tang Lun yang tidak tahu malu, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Baru saja, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghentikannya dan merasa hampir putus asa. Tapi intervensi Chen Xuan membuatnya merasakan tingkat keamanan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Baiklah, cepat dan bawa aku masuk. Mengingat krisis, Chen Xuan tidak banyak bicara dan mengikuti Tang Ying ke villa. Begitu mereka sampai di kamar sakit lantai atas, mereka melihat ruangan itu penuh dengan peralatan dan 7 atau 8 staf medis. Ini adalah dokter swasta yang dipekerjakan oleh keluarga Tang dengan gaji tinggi. Kepala dokter mendatangi mereka dengan wajah cemas, "Nona, Anda akhirnya kembali." Dr. Wong, bagaimana kabar ayahku?
Dr. Wong menggelengkan kepalanya dengan getir, kondisi Presiden Tang pada awalnya tidak baik. Pagi-pagi sekali, Tang Lun mulai memainkan musik pemakaman di sekitar Manor, menyebabkan rangsangan besar bagi Presiden Tang, yang menyebabkan kondisinya semakin memburuk. Sekarang, kita tidak berdaya. Mendengar kata-kata Dr. Wong, tubuh Tang Ying bergoyang, dan dia hampir pingsan, tetapi Chen Xuan menangkapnya tepat pada waktunya. Sebuah suara samar datang dari ranjang sakit tempat Tang Gaozuo berbaring. Tang Ying dengan cepat mendekat. Ayah. Maaf, saya tidak dapat membawa kembali ginseng jade kors. Melihat ayahnya terbaring sakit parah dan diambang kematian, air mata langsung mengalir di wajah Tang Ying, dipenuhi dengan penyesalan. Tang Gaozuo berhasil tersenyum masam, tidak apa-apa, itu semua takdir. Nasib putriku tersayang, kamu telah banyak menderita selama 3 tahun terakhir ini. Aku tidak takut mati, satu-satunya hal yang aku tidak bisa tenang adalah bagaimana kamu akan hidup setelah aku pergi. Faktanya, selama bertahun-tahun, saya juga telah menghemat sejumlah uang, setidaknya setelah kematian saya, itu akan memastikan bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Yang paling saya khawatirkan adalah Tang Shengji dan Tang Lun tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Tang Gaozuo berbicara dengan suara lemah, dengan jelas memberikan kata-kata terakhirnya dan menyelesaikan keinginannya. Ayah. Tang Ying menangis lebih keras. Tang Gaozuo juga tidak bisa menghentikan air mata agar tidak jatuh. Pada saat itu, Chen Xuan perlahan angkat bicara, maafkan keterus-terangan saya, tetapi jika Anda menyampaikan keinginan Anda, itu mungkin agak terlalu dini. Setelah mendengar ini, Tang Gaozuo dan Tang Ying segera terdiam. Siapa ini? Tang Gaozuo bertanya, bingung. Tang Ying menyeka air matanya dan buru-buru menjelaskan, Ayah, namanya Chen Xuan, dia adalah seorang dokter ilahi yang saya undang dari kota Huai. Dia mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu. Tang Gaozuo terkekeh pahit, Ying, kamu terlalu naif, aku tahu kondisiku sendiri yang terbaik. Penyakit saya khawatir, adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter di dunia ini. Chen Xuan, bagaimanapun, sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Tang Gaozuo dan meletakkan jari-jarinya langsung di pergelangan tangan Tang Gaozuo, mulai mengukur denyut nadinya tanpa sepatah kata pun. Tang Gaozuo tanpa daya menggelengkan kepalanya, anak muda, sebaiknya jangan sia-siakan usahamu. Seperti yang saya katakan, penyakit saya tidak dapat dibantu oleh dokter manapun. Sebelum Tang Gaozuo selesai berbicara, ekspresi Chen Xuan tiba-tiba berubah, apakah ini sihir? Saat menyebutkan kedua kata itu, Tang Gaozuo tersambar petir, langsung menegang di tempat. Bagaimana kau tahu? Ketidakpercayaan itu terlihat jelas di wajah Tang Gaozuo. Kondisinya bukanlah penyakit biasa tetapi termasuk dalam kategori santet. Ini adalah rahasia mendalam keluarga Tang, dan Tang Gaozuo tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, bahkan Tang Ying atau kepala dokter pun tidak menyadarinya. Namun, Chen Xuan, dengan sentuhan sederhana, langsung melihat segalanya, sangat mengejutkan Tang Gaozuo. Bab 472 Ilmu Sihir. Ilmu sihir. Apa itu? Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Tang Ying tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah mendengar ayahnya menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Tatapan Tang Gaozuo berkedip-kedip, ekspresinya sangat dijaga. Chen Xuan, bagaimanapun, angkat bicara untuk menjelaskan, sihir adalah metode sihir kuno. Ini membawa penyakit dengan mengutuk seseorang. Penyakit ayahmu sebenarnya muncul dari ini. Setelah mendengar kata-kata Chen Xuan, Tang Ying terkejut. Sihir, kutukan, hal-hal yang baru dia dengar dalam legenda sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan itu bisa menjadi nyata, dan terjadi pada ayahnya sendiri. Tang Gaozuo juga tercengang saat ini. Selama bertahun-tahun, dia telah mengunjungi banyak dokter terkenal untuk menemukan cara untuk mengangkat kutukan sihir dari tubuhnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang disebut dokter terkenal itu bahkan dapat menyebutkan hal seperti sihir. Sekarang, pemuda di hadapannya tampaknya sangat memahami ilmu sihir, yang benar-benar tidak terduga. Chen Xuan, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Tang Ying tidak terlalu jelas tentang apa sebenarnya ilmu sihir itu, tapi yang paling membuatnya khawatir adalah apakah ayahnya bisa diselamatkan. Ekspresi Chen Xuan berubah sedikit muram, sihir biasanya memiliki waktu ketika itu terwujud. Jika kita ingin mematahkan kutukan sebelum terwujud, itu akan relatif sederhana. Namun, sekarang, kutukan sihir pada ayahmu telah sepenuhnya meletus, dan telah mencapai tahap akhir. Tubuhnya, terutama ginjalnya, sudah mengalami kerusakan parah. Menyembuhkannya memang membutuhkan usaha. Tang Ying menangkap sesuatu dalam kata-kata Chen Xuan, itu membutuhkan usaha. Apakah itu berarti masih ada cara untuk menyembuhkannya? Chen Xuan mengangguk, saya bisa mencoba. Mata Tang Ying menjadi cerah.
Dia sangat menyadari kemampuan Chen Xuan. Jika dia mengatakan dia bisa mencoba, itu berarti ada peluang bagus untuk berhasil. Dr. Wong, kepala dokter yang telah mendengarkan Chen Xuan, mengejek, ilmu sihir apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Presiden Tang, Nona, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Jangan mencari bantuan medis dalam keputusasaan dan jatuh cinta pada tipu daya seseorang. Dr. Wong lulus dari Akademi Kedokteran Bergengsi, di mana dia belajar kedokteran barat konvensional dan bahkan melanjutkan studi lebih lanjut di luar negeri. Dia belum pernah mendengar tentang sihir yang disebutkan Chen Xuan ini. Selain itu, Dr. Wong telah menangani kondisi Tang Gaozuo selama 3 tahun terakhir, dan dia sangat mengenalnya. Saat ini, organ Tang Gaozuo telah mengalami kerusakan permanen, terutama ginjal, yang hampir gagal total. Dalam keadaan ini, sama sekali tidak ada kemungkinan pengobatan. Namun pemuda ini berani mengatakan dia bisa mencoba. Jika itu bukan penipuan, apa itu? Chen Xuan tahu bahwa Dr. Wong bermaksud baik dan tidak tersinggung. Chen Xuan tersenyum samar, apakah saya menipu siapapun atau tidak akan segera jelas. Tang Ying juga memilih untuk mempercayai Chen Xuan. Dr. Wong, terima kasih atas kerja kerasmu dalam merawat penyakit ayahku. Kami akan menyerahkan sisanya kepada Chen Xuan. Tapi, Dr. Wong enggan. Dari ranjang rumah sakit, Tang Gaozuo perlahan berbicara, Dr. Wong, biarkan dia mencobanya. Lagi pula, saya tidak akan rugi banyak sekarang, bukan? Dr. Wong terkejut. Tang Gaozuo sekarang sangat sakit sehingga dia mungkin tidak dapat bertahan hidup pada hari itu. Bahkan jika pemuda itu melakukan sesuatu yang sembrono, itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Tang Gaozuo. Akhirnya, Dr. Wong diam-diam menyingkir. Setelah itu, Chen Xuan menyuruh Tang Ying menyiapkan beberapa barang. Setelah semuanya siap, dia memulai perawatan. Pada saat ini, wajah Tang Gaozuo pucat, napasnya lebih jelas daripada menghirupnya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sudah kehabisan akal. Tang Ying memperhatikan di sisinya, air mata mengalir terus-menerus. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dicintai selangkah demi selangkah menuju kematian. Chen Xuan mengeluarkan kertas jimat kuning dan kemudian menggigit ujung jari tengahnya, dengan cepat menulis rune pemecah kutukan di atas kertas. Setelah itu, Chen Xuan memasukkan jimat tertulis itu ke dalam mangkuk transparan dan membalikkannya tepat di atas pusar Tang Gaozuo. Kemudian Chen Xuan mulai menggumamkan mantra yang tidak jelas. Melihat pemandangan ini, Dr. Wong dan staf medis lainnya bertukar pandang, menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka mengira pemuda ini sebelum mereka adalah penipu, hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang penipu. Tapi saat berikutnya, saat Chen Xuan mengeluarkan suku kata terakhir, boom! Kertas jimat di dalam mangkuk kaca secara spontan terbakar. Dr. Wong dan yang lainnya semua terkejut. Bagaimana kertas bisa menyala begitu saja? Apakah ini semacam trik sulap? Ah, sakit sekali. Ini sangat menyakitkan. Saat jimat itu terbakar, Tang Gaozuo mengeluarkan teriakan yang mengerikan, tubuhnya gemetar hebat. Bip bip bip. Perangkat yang terhubung ke Tang Gaozuo mengeluarkan suara menusuk, menunjukkan bahwa semua indikator tubuhnya telah melampaui batas aman. Hentikan dengan cepat, atau Presiden Tang akan dibunuh olehmu. Dr. Wong berkata dan hendak turun tangan ketika dia dihalangi oleh Tang Ying. Nona, kamu. Tang Ying tegas dalam ekspresinya, ini adalah satu-satunya kesempatan ayahku, aku percaya pada Chen Xuan. Dr. Wong benar-benar tidak bisa berkata-kata. Gila. Ini benar-benar gila. Namun, Chen Xuan tidak memperhatikan tindakan Dr. Wong. Saat dia menyalakan kertas jimat, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan 4 jarum perak masuk ke genggamannya. Kemudian, keempat jarum perak itu terbang keluar, secara bersamaan menusuk ke area di sekitar pusar Tang Gaozuo, melingkari mangkuk dan kertas jimat di tengahnya. Saat oksigen dalam mangkuk habis, kertas jimat telah benar-benar terbakar menjadi abu, berubah menjadi kepulan asap putih. Pada saat yang sama, bas 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 bas. Keempat jarum perak bergema di titik akupuntur di bawah pengaruh ki sejati Chen Xuan. Dan di bawah resonansi titik akupuntur ini, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Asap putih di dalam mangkuk bisa dilihat dengan mata telanjang, semuanya mengalir ke pusar Tang Gaozuo. Dalam sekejap, bagian dalam mangkuk itu bersih, tidak ada jejak asap yang terlihat. Adegan ini membuat Dr. Wong dan yang lainnya dengan mata terbuka lebar. Mereka belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu dalam hidup mereka. Dan saat asap putih mengepul, Tang Gaozuo yang sebelumnya berteriak tiba-tiba berhenti. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tidak disebutkan namanya ditarik ke dalam dirinya dari pusarnya, yang terasa hampir ilahi, mirip dengan rasa hormat yang dia rasakan ketika mengunjungi dewa di kuil dan kuil Tao. Kekuatan ajaib ini berubah menjadi arus hangat,
mengalir ke tubuh Tang Gaozuo, dengan cepat mencapai setiap sudut, anggota badan, dan tulang. Tang Gaozuo dapat dengan jelas merasakan organ-organ di tubuhnya yang telah rusak, serta fungsi tubuhnya secara keseluruhan, menjadi sangat rileks di bawah kenyamanan arus hangat ini. Bab 473. Teknik permohonan. Sesaat kemudian, instrumen yang sebelumnya berdengung keras tiba-tiba menjadi tenang. Dr. Wong dan rekan-rekannya buru-buru bergegas ke instrumen untuk memeriksanya, dan mereka langsung tercengang. Instrumen menunjukkan bahwa fungsi tubuh Tang Gaozuo dan berbagai indikator semuanya mendekati tingkat yang sehat. Setelah itu, Dr. Wong juga menyuruh orang menggunakan alat seperti CT scanner untuk memeriksa organ dalam Tang Gaozuo dan secara mengejutkan menemukan bahwa fungsi organnya juga telah banyak pulih dibandingkan sebelumnya, setidaknya dia tidak lagi terlihat seperti pasien dalam kondisi kritis. Bagaimana ini mungkin? Dr. Wong dan rekan-rekannya benar-benar tercengang. Mereka telah melakukan pemeriksaan fisik yang tak terhitung jumlahnya pada Tang Gaozuo sebelumnya dan yakin bahwa kerusakan pada organnya tidak dapat diperbaiki. Namun sekarang, pemuda ini hanya menggunakan waktu lebih dari 10 menit untuk hampir mengembalikan organ-organ ini kembali normal. Hal ini membuat Dr. Wong dan rekan-rekannya benar-benar tercengang. Seolah-olah itu telah melampaui pemahaman mereka tentang kedokteran. Sebenarnya, tidak perlu pemeriksaan instrumen, hanya dengan melihat warna wajah Tang Gaozuo, orang bisa tahu bahwa kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kesaksian instrumen, Tang Ying merasa lebih tenang. Tidak apa-apa sekarang. Ayah, kamu benar-benar baik-baik saja. Tang Ying diliputi emosi. Chen Xuan mengemasi jarum akupuntur dan botol bekam, kondisi Presiden Tang hanya bisa dikatakan stabil untuk saat ini. Karena ilmu sihir telah mempengaruhi tubuh Presiden Tang terlalu lama, organnya memang sangat terpengaruh. Nanti saya akan menulis beberapa resep, meminta Presiden Tang meminumnya setiap hari, dan dengan pemulihan selama 6 bulan, tubuh Presiden Tang akan pulih secara bertahap. Air mata Tang Ying mengalir deras karena kegembiraan, itu luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Sejujurnya, Tang Ying sudah mempersiapkan mental untuk kemungkinan kehilangan ayahnya hari ini. Dan sekarang, Chen Xuan entah bagaimana telah menyembuhkan penyakit ayahnya, kegembiraan yang kembali ini membuat Tang Ying sangat bersemangat. Dr. Wong dan yang lainnya di dekatnya sudah terkejut dalam keadaan kosong. Dr. Wong mengambil langkah maju, sikapnya terhadap Chen Xuan jelas menjadi jauh lebih hormat dibandingkan sebelumnya. Dr. Wong membungkuk dan berkata, "Tuan, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya teknik yang baru saja Anda gunakan? Apakah Anda mengerti semacam mantra sihir?" Di mata Dr. Wong, yang telah dididik dalam pengobatan barat ortodoks, metode Chen Xuan terlalu mistis, mendorongnya untuk mengaitkannya dengan semacam mantra sihir. Chen Xuan terkekeh, ini bukan mantra sihir apapun. Ini adalah permohonan, sebuah teknik dari pengobatan Tiongkok kuno. Permohonan. Dr. Wong tercengang. Dia memang pernah mendengar istilah ini dari profesor pengobatan Tiongkok yang lebih tua selama masa kuliahnya, mengetahui bahwa itu adalah metode pengobatan dari pengobatan kuno, dengan alat yang paling umum adalah mantra dan semacamnya. Sejarah teknik permohonan sangat panjang, setidaknya sejak 5 hingga 6.000 tahun yang lalu. Ketika Dr. Wong pertama kali mendengar tentang teknik permohonan ini dari para profesor yang lebih tua itu, dia benar-benar menolaknya, percaya bahwa metode mengobati penyakit dengan mantra seperti itu sama sekali tidak masuk akal dan tahayul. Tapi sekarang, setelah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chen Xuan menggunakan teknik permohonan ini untuk menyembuhkan penyakit Tang Gaozuo yang tak tersembuhkan, itu telah menyebabkan kejutan besar bagi pandangan dunia Dr. Wong. Mungkinkah pemahamannya sebelumnya selalu salah? Mungkinkah pengobatan Tiongkok bukanlah tipuan yang menipu, tetapi benar-benar memiliki khasiat yang nyata? Mungkinkah khasiat pengobatan Tiongkok jauh lebih kuat daripada pengobatan Barat? Melihat reaksi Dr. Wong, Chen Xuan menebak apa yang mungkin dia pikirkan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Anda pasti pernah berpikir sebelumnya bahwa metode pengobatan Tiongkok ini tidak dapat diandalkan, semua hanya trik untuk menipu orang, bukan? Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa pengobatan Tiongkok telah ada selama lebih dari 5.000 tahun, sedangkan pengobatan Barat itu baru 2 hingga 300 tahun. 5.000 tahun berbanding 300 tahun, bukankah sudah jelas mana yang lebih kuat? Alasan mengapa orang saat ini menganggap pengobatan Tiongkok tidak dapat diandalkan bukan karena pengobatan Tiongkok itu sendiri, melainkan para dokternya. Orang-orang yang benar-benar berpengetahuan luas di bidang pengobatan Tiongkok sangat sedikit dan jarang. Dan siapapun yang benar-benar menguasai pengobatan Tiongkok sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para dokter Barat yang hanya mengoceh saat masih bayi. Ini adalah warisan budaya sejati yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kata-kata Chen Xuan seperti petir, mengejutkan dan membangkitkan indera. Dr. Wong tiba-tiba melihat cahaya itu. Terima kasih, Dr. Chen, atas bimbinganmu.
Saya telah belajar banyak, junior di sini berterima kasih. Dr. Wong telah menyadari bahwa pemahamannya sebelumnya memang terlalu dangkal. Dia telah memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan rajin belajar pengobatan Tiongkok. Hanya dengan cara ini dia bisa menutupi kekurangan dari kepicikan sebelumnya. Berbaring di ranjang sakit, Tang Gaozuo mendengar pidato Chen Xuan dan juga sangat tersentuh. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang unggul di usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki wawasan yang begitu mendalam tentang pengobatan kuno. Tentunya, ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tang Gaozuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, National Doctor Sein. Hanya bakat hebat seperti Tuan Chen yang layak menyandang gelar dokter suci nasional. Dokter ajaib Chen menyelamatkan hidup saya hari ini, dia memang dermawan besar saya, kata Tang Gaozuo. Ying, mengapa kamu tidak bersujud kepada Miracle Dr. Chen untuk berterima kasih padanya? Terima kasih, Dokter Ajaib Chen, karena telah menyelamatkan hidupku. Tanpa sepatah kata pun, Tang Ying segera bersiap untuk berlutut di depan Chen Xuan. Chen Xuan dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Nona Tang, kamu terlalu sopan. Saya seorang dokter, dan merawat pasien hanyalah tugas saya. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada ayah dan anak Tang, Chen Xuan meninggalkan resep dan kemudian pergi. Setelah meninggalkan istana keluarga Tang, Chen Xuan langsung menuju ke sebuah desa di pinggiran Jinmen. Tempat ini sangat terpencil, sangat jauh dari daerah perkotaan Jinmen. Hiruk-pikuk kota tidak ada hubungannya dengan tempat ini, di sini, yang ada hanya kemiskinan dan keterbelakangan. Ini adalah rumah Lin Cheng. Kembali ketika dia di universitas, Chen Xuan telah mengunjungi rumah Lin Cheng beberapa kali. Meskipun kunjungannya jarang, ingatan Chen Xuan tentang tempat itu sangat jelas, terutama ayah Lin Cheng, yang selalu sangat ramah dan mendesak Chen Xuan untuk menjaga Lin Cheng di sekolah. Dalam sekejap mata, hampir 7 tahun telah berlalu. Dipandu oleh ingatannya, Chen Xuan akhirnya menemukan rumah Lin Cheng. Paman. Lin Cheng. Chen Xuan memanggil 2 kali, tapi tidak ada yang menjawab. Namun, dia bisa mendengar seseorang mengobrak-abrik barang-barang di dalam gerbang halaman. Apalagi gerbang halamannya terbuka sedikit. Rasa kewaspadaan muncul di hati Chen Xuan, mungkinkah ada pencuri di dalam rumah. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan melangkah maju dan masuk. Setelah sampai di kamar tidur, dia melihat seluruh ruangan benar-benar berantakan, dan sesosok sedang berjongkok di depan lemari mencari sesuatu. Chen Xuan mendekat, tangannya bersandar langsung di bahu orang itu. Apa yang kamu lakukan? Sosok itu berbalik, dan ternyata itu adalah Lin Cheng, wajahnya berlinang air mata, matanya merah karena menangis. Chen Xuan tercengang, Lin Cheng, apa yang terjadi padamu? Bab 474 Anda melakukan perbuatan baik. Melihat kemunculan Chen Xuan yang tiba-tiba, Lin Cheng juga sangat terkejut. Tetapi detik berikutnya, emosi Lin Cheng yang telah lama ditekan tampaknya benar-benar runtuh, dan dia langsung menangis. Chen Xuan, ayahku tidak akan berhasil. Lin Cheng, seorang pria dengan tinggi lebih dari 6 kaki, sekarang menangis seperti anak kecil, hampir roboh ke tanah. Mendengar berita ini, Chen Xuan merasa tersambar petir. Sampai hari ini, ingatan akan suara dan senyum Paman Lin masih hidup di benak Chen Xuan, namun dia tidak pernah menyangka hal seperti itu terjadi secara tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Butuh usaha keras bagi Lin Cheng untuk menahan air matanya, dan dia berkata dengan putus asa, tumor otak. Sejujurnya, ketika dia mendengar kata-kata ini, Chen Xuan sebenarnya merasa agak lega. Dengan keterampilan medis Chen Xuan saat ini, penyakit mematikan seperti tumor otak tidak dapat disembuhkan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Chen Xuan bertanya, bingung. Saya mencari uang, operasi ayah saya, butuh banyak uang. Wajah Lin Cheng dipenuhi dengan kesulitan, jelas, jumlah uang itu cukup untuk menghancurkannya. Di masa lalu, Chen Xuan telah membantu secara diam-diam, menjadikan Lin Cheng direktur pemasaran Yaoang Corporation dengan gaji tahunan yang tinggi. Namun, Lin Cheng baru saja memulai pekerjaannya kurang dari 2 bulan yang lalu, jadi tentu saja, dia memiliki dana yang sangat terbatas. Chen Xuan tidak berbasa-basi, tidak perlu mencari uang, saya punya banyak, cepat dan ajak saya menemui Paman Lin di rumah sakit. Benarkah? Lin Cheng sangat gembira. Baru saja dia pikir dia benar-benar kehabisan pilihan, tetapi tiba-tiba, Chen Xuan dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Baiklah, ayo cepat. Lin Cheng ingin menyelamatkan seseorang, dengan cepat meninggalkan rumah bersama Chen Xuan. Namun, dengan tergesa-gesa, Lin Cheng secara tidak sengaja menjatuhkan meja di dekatnya. Bang! Meja itu terbalik, dan semua yang ada di atasnya bergemerincing ke tanah. Lin Cheng tidak bisa diganggu dengan itu dan hendak pergi bersama Chen Xuan.
Tapi Chen Xuan sepertinya memperhatikan sesuatu dan berseru, "Tunggu sebentar." Lin Cheng berhenti di jalurnya, "Ada apa?" Chen Xuan, mengabaikan Lin Cheng, berlutut untuk memeriksa barang-barang yang berserakan di lantai. Itu adalah sebungkus jamu yang telah ada di atas meja tetapi sekarang ada di seluruh lantai. Chen Xuan mengambil rempah-rempah itu, menciumnya, dan langsung mengerutkan kening. "Lin Cheng, ramuan apa ini?" "Ayah saya selalu mengalami masalah sakit kepala, ini obat dari rumah sakit." "Apa yang salah? Apakah ada masalah?" Lin Cheng bertanya, bingung. Chen Xuan menggelengkan kepalanya, "Oh, tidak apa-apa, ayo pergi ke rumah sakit dulu." Chen Xuan berdiri dan pergi bersama Lin Cheng. Namun, Lin Cheng tidak menyadari bahwa ketika Chen Xuan bangun, wajahnya menjadi sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia hanya mengendus dengan cepat, Chen Xuan sudah bisa menentukan efek dari herbal tersebut. Masing-masing ramuan ini, dengan sendirinya, tidak berbahaya, tetapi bersama-sama, mereka sangat beracun. Penyakit ayah Lin Cheng mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Setengah jam kemudian, Chen Xuan dan Lin Cheng tiba di rumah sakit. Sementara itu, di kamar sakit, ayah Lin Cheng, Lin Heping, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Lin Heping selalu bekerja di pertanian, dan tubuhnya selalu kuat, tetapi penyakit parah ini telah menghancurkan pria yang baru berusia lebih dari 50 tahun ini. Selama beberapa hari terakhir, rumah sakit telah mengeluarkan 3 pemberitahuan kondisi kritis. Lin Heping sepenuhnya menyadari bahwa itu tubuhnya telah benar-benar runtuh, dan sama sekali tidak ada kekuatan yang tersisa untuk membalikkan keadaan. Pada saat inilah seorang dokter berjas putih memasuki bangsal. Nama dokter ini adalah Zhou Qi, dan dia adalah dokter yang merawat Lin Heping. "Lin Heping, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk saya katakan saat putra Anda hadir, tetapi sekarang saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Peluang keberhasilan operasi Anda tidak tinggi. Terus terang, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan pergi ke guillotine, operasi hanyalah metode tanpa alternatif. Selain itu, bahkan jika operasi itu berhasil, itu hanya bisa meringankan kondisi Anda untuk sementara. Belum lagi biaya pengobatan selangit berikutnya, bahkan jika Anda memiliki uang untuk mendukungnya, hidup Anda hanya dapat dipertahankan paling lama selama 3 tahun lagi. Sekarang, kamu seharusnya sudah memiliki pemahaman kasar tentang situasimu sendiri, kan?" Nada bicara Zhou Qi dingin, seperti dia mengucapkan hukuman mati, tanpa emosi atau simpati apapun. Setiap kata menghantam hati Lin Heping seperti pisau tajam, menekannya ke ambang kehancuran mental. "Dokter, saya mengerti, terima kasih, dokter." Lin Heping yang polos dan jujur, merasa bahwa Zhou Qi begitu langsung hanya karena niat baik, telah menerima kenyataan bahwa dia tidak merindukan dunia ini. Zhou Qi melanjutkan, "Selain ini, saya sebenarnya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda." "Kabar baik?" Lin Heping tidak mengerti, dia hampir mati. Kabar baik apa yang mungkin ada? Zhou Qi menunjuk ke arah pintu, dan beberapa pria berjas mendorong kursi roda ke dalam ruangan. "Izinkan saya memperkenalkan diri, nama belakang saya Gao, dan saya ingin membahas kesepakatan dengan Tuan Lin." Pria parubaya di kursi roda berbicara. Dia dihubungkan ke beberapa instrumen yang memantau tanda-tanda vitalnya, dan hidungnya bahkan dimasukkan tabung oksigen, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sakit. Meskipun demikian, dia tampak sangat tenang dan tenang di depan Lin Heping, tampaknya memancarkan kepercayaan diri dan rasa superioritas dari tulangnya. "Kesepakatan dengan saya. Apakah Anda membuat beberapa kesalahan?" Lin Heping bingung. Sekilas terlihat jelas bahwa itu orang-orang ini sangat kaya, sementara dia hanyalah seorang petani biasa. Lin Heping tidak dapat memahami apa yang mungkin ingin mereka kerjakan dengannya. "Tentu saja, tidak ada kesalahan. Anda mungkin ingin melihat ini dulu, Tuan Lin." Tuan Tang tersenyum tipis dan menyuruh seseorang meletakkan beberapa dokumen di depan Lin Heping. Lin Heping melirik mereka dan langsung tercengang, formulir persetujuan donasi organ. Tuan Tang mengangguk, "Itu benar. Saya datang menemui Anda hari ini, Tuan Lin, berharap setelah kematian Anda dapat menyumbangkan ginjal Anda. Jangan terlalu terburu-buru menolak saya. Coba lihat dulu harganya." Lin Heping membalik beberapa halaman lagi dan, setelah melihat harga yang tertulis di kontrak, benar-benar tercengang. 100 juta. Lin Heping tidak bisa mempercayai matanya. Begitu banyak uang adalah angka astronomi baginya. Tuan Tang berkata dengan bangga, "Itu benar, 100 juta. Sejauh yang saya tahu, Tuan Lin, Anda memiliki seorang putra yang bekerja di tempat lain, kan? Jika Anda menandatangani formulir persetujuan ini, setelah kematian Anda, sejumlah besar 100 juta ini akan langsung diserahkan kepada putra Anda." Ini. Lin Heping bingung. Pada titik ini, dokter yang merawat Zhou Qi juga buru-buru menambahkan,
Tuan Lin, apa yang perlu diragukannya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kondisimu tidak bisa ditolong. Bahkan jika Anda bertahan hidup, itu hanya akan menambah penderitaan Anda sendiri dan menambah beban keluarga Anda. Tapi begitu kamu menandatangani persetujuan ini, meskipun kamu akan mati, kamu akan meninggalkan warisan yang besar untuk anak-anakmu, yang pasti akan sangat berterima kasih padamu. Selain itu, penggunaan organ Anda untuk menyembuhkan pasien lain itu sendiri merupakan perbuatan baik. Setelah kematian Anda pasti akan pergi ke surga. Ini amal dan menguntungkan, benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Peluang bagus seperti itu tidak datang dari semua orang. Saya pikir Anda sebaiknya menandatanganinya dengan cepat, kalau Tuan Chow berubah pikiran, sudah terlambat. Bab 475. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kata-kata Zhou Qi sangat menyentuh Lin Heping. Selama bertahun-tahun, orang yang paling dia rasa minta maaf adalah putranya, Lin Cheng. Orang tua orang lain kaya atau bangsawan, mampu membelikan mobil dan rumah untuk anak-anak mereka, memberi mereka kehidupan yang mereka inginkan. Tapi bagaimana dengan dia? Dia hanyalah seorang petani tua yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, bahkan tidak mampu membayar uang muka untuk sebuah rumah. Justru karena inilah Lin Heping selalu merasa sangat bersalah terhadap putranya. Dan sekarang, akhirnya memiliki kesempatan seperti itu untuk membantu putranya, dia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Baiklah, saya akan menandatangani. Setelah mendengar Lin Heping mengalah, Zhou Qi bertukar pandang dengan Tuan Tang, kedua sudut mulut mereka tersenyum puas, tampak seolah-olah keinginan mereka telah terpenuhi. Tapi saat Lin Heping hendak menandatangani namanya di formulir persetujuan. Paman Lin, jangan menandatangani, sebuah suara tiba-tiba meledak. Segera, Chen Xuan dan Lin Cheng berjalan langsung ke bangsal. Wajah Zhou Qi langsung menjadi gelap, siapa kamu? Kami sedang mendiskusikan hal-hal yang sangat penting dengan pasien, silakan pergi. Lin Cheng dengan cepat menjelaskan, Dr. Zhou, namanya Chen Xuan, temanku. Zhou Qi tidak sabar, teman yang mana? Ini rumah sakit, saya memiliki hal-hal yang sangat penting untuk didiskusikan dengan ayah Anda. Bukan hanya temanmu yang tidak diperbolehkan di bangsal, bahkan kamu juga tidak diperbolehkan saat ini. Sekarang bawa dia dan segera pergi. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Apakah kamu mengerti? Zhou Qi benar-benar mengeluarkan perintah. Tanpa menunggu Lin Cheng menjawab, Chen Xuan melangkah maju. Dia melirik lencana nama Zhou Qi, kamu Zhou Qi, dokter yang merawat Paman Lin. Zhou Qi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, penuh arogansi, itu benar, ada masalah dengan itu. Zhou Qi belum menyelesaikan kalimatnya ketika Chen Xuan tiba-tiba bergerak, menendang pangkal paha Zhou Qi. Krek! Ada suara samar dari sesuatu yang hancur. Zhou Qi gemetar kesakitan, mencengkeram area vitalnya, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tuan Tang, Lin Cheng, dan yang lainnya benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Chen Xuan tiba-tiba menyerang, dan menyerang dengan sangat keras pada saat itu. Geram, Zhou Qi berteriak melalui rasa sakit yang luar biasa, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Saya akan membuat Anda membayar melalui hidung. Aku akan pastikan kau masuk penjara. Pada saat ini, Lin Cheng juga panik. Chen Xuan, kamu, apa yang kamu lakukan? Lin Cheng bingung, sama sekali tidak siap untuk Chen Xuan yang biasanya pemarah tiba-tiba memberikan pukulan yang begitu keras. Chen Xuan mengabaikan Lin Cheng dan menendang Zhou Qi ke tanah, langsung menginjak dadanya. Obat untuk Paman Lin, apakah itu diresepkan olehmu? Zhou Qi tertegun sejenak, lalu dengan dingin membalas, apakah kamu sakit? Saya seorang dokter, dia seorang pasien, jika saya tidak meresepkan obatnya, maukah Anda? Apakah Anda memiliki kemampuan? Chen Xuan mendengus dingin, saya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan itu, tetapi setidaknya saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi seperti menyakiti orang dengan pengobatan. Mendengar kata-kata itu, Zhou Qi memandang Chen Xuan seolah-olah dia telah melihat hantu, dengan tidak percaya. Lin Cheng juga tercengang, Chen Xuan, apa maksudmu dengan itu? Apa ini tentang merugikan orang dengan obat-obatan? Ekspresi Chen Xuan gelap, ingat obat-obatan di rumah Paman Lin. Secara keseluruhan, mereka memiliki toksisitas yang sangat besar. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan berbagai tumor, khususnya tumor otak. Apa? Lin Cheng disambar petir. Dia mengerti dalam sekejap, tatapannya pada Zhou Qi membara karena marah. Itu kamu. Kamu sengaja menyakiti ayahku. Mengapa? Anda seorang dokter, bukan? Bukankah tugas seorang dokter untuk merawat dan menyelamatkan pasien? Mengapa Anda menggunakan obat untuk menyakiti orang? Mengapa? Mengapa di bumi? Lin Cheng tidak pernah bermimpi bahwa penyakit ayahnya bukanlah kebetulan, tetapi buatan manusia.
Lin Cheng menemukan kebenaran yang tak tertahankan. Dia mencengkeram keras Zhou Qi seperti binatang buas, gatal untuk mencabik-cabiknya. Chen Xuan, Anda pasti salah, bukan? Dokter Zhou, dia orang yang baik, dia seorang dokter, bagaimana dia bisa menyakitiku? Meskipun terbaring di tempat tidur, Lin Heping masih berbicara untuk Zhou Qi, sangat jujur sehingga sangat memilukan. Chen Xuan menghela nafas, Paman Lin, kamu terlalu memikirkan orang. Awalnya, saya tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, saya mengerti. Chen Xuan mengambil formulir persetujuan donasi organ di atas meja dan melihat Zhou Qi dan Tuan Tang. Mereka menyakiti orang hanya untuk mendapatkan organ Anda. Apa? Kedua mata Lin Heping dan Lin Cheng membelalak tak percaya. Zhou Qi berteriak dengan leher terentang, berhenti memfitnahku di sini. Anda menuduh saya menggunakan obat untuk menyakiti orang, mengingini organnya, apakah Anda punya bukti? Chen Xuan mengejek, bukti. Apakah kita bahkan membutuhkan bukti? Obat-obatan yang Anda resepkan untuk Paman Lin, bawa ke koroner dan mereka akan segera memastikan toksisitasnya. Zhou Qi tergagap, bahkan jika itu masalahnya, apa yang bisa dilakukan? Mungkin saya hanya melakukan kesalahan, menuliskan nama obat yang salah. Kata-kata Zhou Qi sudah memaafkan kejahatannya. Dia adalah seorang dokter, bahkan jika dia meresepkan obat yang salah, itu paling banyak akan dianggap sebagai kesalahan dalam pengoperasiannya, tanpa tanggung jawab hukum apapun. Chen Xuan mengerahkan lebih banyak kekuatan ke langkahnya, melangkah lebih keras, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu sendiri, bukan? Kamu tidak akan mengakuinya, kan? Lalu saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana orang-orang ini tahu bahwa organ Paman Lin akan cocok dengan organ mereka? Paman Lin tidak pernah berpartisipasi dalam rencana donor organ apapun, dan bahkan jika dia melakukannya, mencocokkan organ saja akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kenapa begitu Paman Lin jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka muncul di pintu dengan formulir persetujuan sumbangan. Ini, Zhou Qi kehilangan kata-kata. Baik Lin Heping maupun Lin Cheng tidak bodoh, dan melihat sikap Zhou Qi, mereka sudah mengerti segalanya. Itu benar. Zhou Qi, seorang dokter, dengan sengaja menyebabkan Lin Heping mengidap penyakit mematikan untuk mendapatkan organnya. Bejat secara moral. Benar-benar bejat secara moral. Dr. Zhou, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ekspresi Lin Heping adalah salah satu penderitaan. Lin Cheng benar-benar marah, kamu bajingan. Kau bukan manusia. Aku akan membunuhmu. Saat Lin Cheng berbicara, dia mengayunkan tinjunya dan menabraknya ke Zhou Qi. Zhou Qi berteriak sedih, terus-menerus menangis minta tolong, Tuan Tang, selamatkan aku sekarang. Dengan pandangan sekilas dari Tuan Tang, pengawal di sisinya langsung bergegas ke depan, dengan paksa menarik Lin Cheng pergi. Mereka juga ingin bergerak melawan Chen Xuan, tetapi diintimidasi kembali oleh tatapan darinya. Tuan Tang menunduk dengan jijik, bahkan jika apa yang Anda katakan hanyalah dugaan, tanpa dasar apapun, bagaimana jika semua yang Anda katakan itu benar, apa yang dapat Anda lakukan? Jangan lupa, dia sudah sakit parah, tanpa banyak hari lagi untuk hidup. Pilihan terbaikmu sekarang adalah menandatangani formulir persetujuan ini agar dia tidak mati sia-sia. Tuan Tang sombong, seolah-olah dia memiliki Lin Heping dan putranya sepenuhnya di bawah jempolnya. Bab 476. Anda pasti akan menyesali ini. Lin Cheng diliputi amarah, sementara wajah Lin Heping memiliki ekspresi yang rumit. Terlepas dari kengganannya, Lin Heping tahu betul bahwa kata-kata Tuan Tang sepenuhnya benar. Selain menandatangani formulir persetujuan, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dijebak namun harus menerima ini dengan rahmat yang baik, tidak mampu menahan perlawanan sedikit pun, adalah kesedihan karena menjadi miskin. Lin Heping telah memutuskan untuk menerima kebenaran yang membuat frustrasi ini. Pada saat ini, Chen Xuan langsung menghampiri Tuan Tang. Apakah Paman Lin menandatangani? Sudahkah Anda memutuskan bagaimana Anda akan menandatangani dokumen pengakuan itu sendiri? Dengan kata-kata itu, Chen Xuan menamparnya, membuat Tuan Tang tergeletak di tanah, beberapa giginya rontok. Tuan Tang. Pengawal di belakangnya bergegas maju untuk membantunya berdiri. Tuan Tang menyeka darah dari sudut mulutnya, kemarahan yang membara memenuhi mata merahnya. Kamu punya keberanian, memukulku. Saya melihat Anda tidak ingin hidup. Tangkap dia, beri dia pelajaran. Atas perintah Tuan Tang, para pengawal itu segera menyerang Chen Xuan. Sayangnya bagi mereka, mereka sama sekali tidak cocok dengan Chen Xuan, dan dalam waktu singkat, mereka semua dikalahkan olehnya. Tuan Tang benar-benar terkejut, tidak menyangka pemuda di depannya ini begitu mampu bertarung. Setelah menjatuhkan semua pengawal, Chen Xuan berjalan selangkah demi selangkah menuju Tuan Tang. Takut,
Tuan Tang terus mundur, aku. Saya peringatkan Anda, saya tidak mudah dipusingkan, jika Anda berani menyentuh saya. Klik. Sebelum Tuan Tang dapat menyelesaikan kalimatnya, Chen Xuan meraih lengannya dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, dan lengan kanan Tuan Tang langsung jatuh lemas, menjuntai tanpa daya seperti tali yang putus. Ah! Tuan Tang berteriak sedih, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Melihat Chen Xuan menghukum Tuan Tang, Lin Heping menghela nafas. Chen Xuan, aku tahu kamu melakukan ini demi kita, tapi, mendesah. Chen Xuan, tentu saja, mengerti apa yang dimaksud Lin Heping. Tidak peduli apa, mereka akan mati, jadi dibandingkan dengan melampiaskan kemarahan, Lin Heping secara alami lebih suka menggunakan hidupnya untuk mengamankan sesuatu untuk Lin Cheng. Paman Lin, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa meskipun Anda dapat meninggalkan sejumlah uang kepada Lin Cheng, dia akan dapat membelanjakannya dengan tenang? Wajah Lin Heping menjadi pahit, aku juga tidak menginginkan ini, tapi pilihan lain apa yang kita miliki sebagai keluarga miskin? Chen Xuan tersenyum ringan, tentu saja kamu punya satu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Apa? Lin Heping tercengang. Lin Cheng juga memandang Chen Xuan dengan ekspresi tidak percaya. Chen Xuan, benar, apakah kamu serius? Kapan Anda mempelajari keterampilan medis? Oh, saya mempelajarinya dari seseorang setelah lulus, jawab Chen Xuan dengan santai. Lin Cheng dan Lin Heping bertukar pandang. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak percaya padanya. Lagi pula, bagaimana mungkin Chen Xuan, seorang dokter herbal yang belajar kedokteran di tengah jalan, mungkin menyembuhkan penyakit yang bahkan para dokter terkenal dari rumah sakit tingkat atas tidak berdaya melawannya? Bukan hanya Lin Heping dan Lin Cheng, bahkan Tuan Tang yang ada di dekatnya tertawa mencemooh saat mendengar kata-kata Chen Xuan. Hahaha, memang tidak tahu batasannya. Tahukah kamu penyakit apa yang dia derita? Tumor otak ganas. Penyakit mematikan. Mengatakan kamu bisa menyembuhkan penyakit mematikan setelah belajar kedokteran hanya beberapa hari. Apakah kamu tidak takut membuat orang tertawa terbahak-bahak? Setelah itu, Tuan Tang menoleh ke Lin Heping dan, tidak mau menyerah, mencoba memprovokasi dia, saya sarankan Anda untuk tidak mendengarkan dongengnya. Terima tawaranku sekarang, dan kamu masih bisa meninggalkan kekayaan yang besar untuk putramu. Jika Anda benar-benar melewatkan kesempatan ini, putra Anda tidak akan mewarisi apapun selain segunung tagihan medis. Kata-kata Tuan Tang mengejutkan Lin Heping, membuat ekspresinya berubah saat dia tampak goyah. Wajah Chen Xuan berubah sedingin es dalam sekejap, apakah kamu sudah cukup bicara? Jika sudah, maka keluarlah. Ini hanya pelajaran kecil untuk hari ini. Jika aku memergokimu mengganggu Paman Lin lagi, kamu sudah mati. Kata, mati, membuat Tuan Tang sangat ketakutan sehingga pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dari pria lain, Tuan Tang merasakan niat membunuh yang tulus. Ketakutan, Tuan Tang secara naluriah mundur sambil menopang dirinya sendiri di kursi roda. Baiklah, kamu akan menyesali ini. Dengan kata-kata itu, Tuan Tang buru-buru pergi bersama rakyatnya. Chen Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mulai merawat Lin Heping. Lin Heping menderita tumor otak, yang dalam pengobatan barat, hampir selalu mematikan. Namun, bagi Chen Xuan, ini bukanlah masalah yang terlalu sulit. Bagaimanapun, Xiao Yu juga telah didiagnosis menderita tumor jantung, suatu kondisi yang identik dengan Lin Heping. Selain itu, kondisi Lin Heping sebenarnya lebih sederhana daripada Xiao Yu. Karena penyakit Xiao Yu disebabkan oleh kondisi fisiknya, sedangkan penyakit Lin Heping adalah akibat campur tangan manusia. Pada akhirnya, penyakit Lin Heping praktis mirip dengan keracunan. Chen Xuan hanya perlu mengusir racun dari tubuh Lin Heping, dan penyakitnya akan segera teratasi. 1 jam kemudian, di bawah tekanan akupuntur jarum perak, Lin Heping memuntahkan seteguk darah hitam. Setelah memuntahkan darah hitam itu, kulit Lin Heping tampak membaik dibandingkan sebelumnya. Lin Cheng kemudian membawa Lin Heping untuk pemindaian otak. Ketika dia mendapatkan hasil pemindaian, dia tercengang, membeku di tempatnya. Hilang. Tumornya benar-benar hilang. Lin Cheng hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat hasilnya, Lin Heping sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Chen Xuan, mulai hari ini, hidupku adalah milikmu. Lin Cheng menangis dengan rasa syukur. Chen Xuan memutar matanya ke arahnya, sial, kita bersaudara. Jangan terlalu formal atau Anda akan memperlakukan saya seperti orang luar. Setengah jam kemudian, Chen Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Cheng dan meninggalkan rumah sakit. Sementara tumor otak Lin Heping telah hilang, tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk pulih di rumah sakit. Saat Chen Xuan keluar dari rumah sakit, dia menerima telepon dari Tang Ying. Chen Xuan, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah di sana?
Ayahku ingin mengundangmu makan malam untuk mengucapkan terima kasih. Itu tidak perlu, aku berencana kembali ke kota Huai malam ini. Ini perlu. Jika kamu tidak datang untuk makan malam, ayahku akan merasa tidak enak. Jangan khawatir, setelah makan malam, saya akan mengatur pesawat pribadi untuk membawa Anda kembali secara pribadi. Chen Xuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia memanggil taksi di pinggir jalan dan langsung menuju rumah keluarga Tang. Setengah jam kemudian, selusin sedan hitam berhenti di pintu masuk rumah keluarga Tang. Di Rolls-Royce Phantom terkemuka, seorang pria parubaya melihat ke gerbang rumah keluarga Tang dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Apakah penyakit kakakku benar-benar sembuh? Di depannya, Tang Lun mengangguk bersemangat, ini adalah informasi dari tahi lalat yang saya tanam di rumahnya, benar-benar dapat diandalkan. Dan selain itu, saya telah melihat pria yang dibawa Tang Gaozuo itu. Dia sangat terampil, jelas bukan orang biasa. Ayah, selama kita bisa membuat pemuda itu bertindak, penyakitmu juga bisa disembuhkan dengan pasti. Bab 477. Tang Shengji yang munafik. Tang Lun tiba-tiba memikirkan hal lain dan menambahkan, namun, saya pernah berselisih serius dengan anak itu sebelumnya, dan saya khawatir keterlibatan saya akan menjadi bumerang. Jadi, ayah, hanya kamu yang bisa bertanya secara pribadi kali ini, itu juga akan menunjukkan ketulusanmu. Pria parubaya di depannya mengungkapkan senyum puas, jangan khawatir, jika kakakku bisa mengundang ahli itu, aku juga bisa. Itu hanya masalah menghabiskan lebih banyak uang. Pria parubaya itu tampak menghina, dengan rasa superioritas yang tak terlukiskan, seolah-olah di matanya, uang bisa membeli segalanya. Tang Lun tersenyum bangga, kurasa itu benar. Jika Chen itu menolak untuk bekerja sama, maka kita hanya perlu bermain keras. Bagaimanapun, anak itu harus ditangani hari ini, suka atau tidak suka. Pria parubaya itu mengangguk puas, bagus, bagus sekali. Tang Lun merasa puas, semua berkat bimbinganmu yang luar biasa, ayah. Hahaha. Setelah itu, pria parubaya itu menekan sebuah tombol di sebelah pintu mobil. Pintu terbuka, dan secara bersamaan, tanjakan khusus secara otomatis turun dari pintu ke tanah. Tang Lun menggerakkan kursi ayahnya dan langsung turun dari mobil. Memang, pria parubaya ini adalah ayah Tang Lun, bos Shengtang Entertainment Corporation lainnya, Tang Shengji. Dia juga Tuan Tang yang baru saja bertemu dengan Chen Xuan di rumah sakit. Faktanya, 2 tahun lalu, tidak lama setelah Tang Gaozuo jatuh sakit, Tang Shengji juga mengidap penyakit serupa, yang telah memburuk secara signifikan selama 2 tahun. Namun, Tang Shengji sangat licik. Kehendak orang tua itu jelas, siapapun yang hidup paling lama akan mewarisi segalanya. Jadi, Tang Shengji dengan sengaja menyembunyikan penyakitnya dari orang luar, sementara pada saat yang sama, dia membuat putranya, Tang Lun, melecehkan Tang Gaozuo sesekali. Tujuannya sederhana, dia berharap untuk memperburuk kondisi Tang Gaozuo, sebaiknya sampai dia meninggal sebelum dia. Untuk hidup lebih lama lagi, Tang Shengji bahkan menyuap Zhouqi, berharap mendapatkan ginjal Lin Heping melalui pembingkaian, untuk memperpanjang hidupnya. Adil untuk mengatakan bahwa Tang Shengji telah menghabiskan segala cara untuk memastikan dia hidup sampai akhir. Awalnya, dia akan mendapatkan donor yang cocok untuk transplantasi ginjal. Tang Gaozuo juga sakit parah, di ambang kematian. Tapi dalam waktu singkat, semuanya telah berubah. Semua rencana sebelumnya sekarang sia-sia. Tapi sekarang, tidak ada yang penting lagi. Selama dia bisa mendapatkan dokter ajaib Chen untuk mengobati penyakitnya, dia dan saudaranya, Tang Gaozuo, akan kembali ke garis start lagi. Dia yakin bahwa dengan metodenya, dia pasti akan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran memperebutkan warisan. Adapun pemuda yang melawannya di rumah sakit, Tang Shengji telah memutuskan untuk membawa orang bodoh yang kurang ajar itu kepadanya segera setelah penyakitnya sembuh. Dia ingin membuat si bodoh buta itu membayar kesombongannya. Kemudian Tang Shengji meluruskan pakaiannya dan langsung menuju ke pintu masuk mansion bersama rombongannya. Tuan Tang. Penjaga di gerbang terkejut melihat Tang Shengji muncul. Buka gerbangnya. Tang Shengji memerintahkan tanpa basa-basi. Wajah kapten penjaga berubah muram, maaf, Tuan Tang, tapi saya harus memberitahu Presiden Tang terlebih dahulu. Tang Lun mengutuk dengan marah, apa-apaan, apakah kamu buta? Tidakkah kamu mengenali siapa ayahku? Ayah saya di sini untuk mengunjungi saudaranya sendiri, apakah itu benar-benar perlu dilaporkan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Tang Shengji berkata dengan arogansi, kamu tidak perlu mengumumkanku, aku akan menelepon saudaraku sendiri. Setelah berbicara, Tang Shengji langsung memutar nomor Tang Gaozuo. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Saudaraku, ambang pintu rumahmu semakin tinggi sekarang, bukankah kamu membiarkanku masuk? Apa?
kamu di sini. Bagus, saya akan menelepon mereka sekarang untuk membuka gerbang. Sesaat kemudian, setelah menerima telepon Tang Gaozuo, penjaga itu membuka gerbang. Tampar. Tang Lun menamparkan wajah kapten penjaga itu. Sialan, kamu hanya anjing penjaga gerbang, dan kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang penting. Sikap Tang Lun sangat arogan, dan kapten penjaga itu sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan erat, namun dia tidak berani bersuara. Tang Lun mendorong Tang Shengji dengan angkuh memasuki perkebunan. Setelah mencapai ruang tamu, Tang Gaozuo, yang baru saja sembuh dari penyakit serius, berjuang untuk bangun dari tempat tidur dengan bantuan Tang Ying untuk menyambut mereka. Melihat keadaan Tang Gaozuo saat ini, baik Tang Shengji dan Tang Lun sangat terkejut. Lagi pula, di pagi hari, Tang Gaozuo masih tampak seperti berada di depan pintu kematian. Tetapi pada saat ini, kulit Tang Gaozuo tidak hanya cerah, dia bahkan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Ini benar-benar luar biasa. Namun, ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Tang Shengji. Bahkan jika penyakit serius Tang Gaozuo dapat disembuhkan, peluangnya bahkan lebih besar. Saudaraku, kamu pulih dengan sangat baik. Melihatmu seperti ini membuatku nyaman, kata Tang Shengji sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Tang Ying memutar matanya. Paman keduanya adalah yang paling munafik. Tang Lun datang untuk membuat masalah di rumah mereka setiap beberapa hari, dan Tang Ying tidak percaya sedetik pun bahwa ayahnya tidak menyadarinya. Dia jelas tidak sabar menunggu ayah mereka meninggal lebih cepat, namun dia tetap menampilkan wajah perhatian ini, yang benar-benar memuakkan. Tang Gaozuo juga tidak bodoh, dia juga bisa melihat bahwa saudaranya memang memiliki kepura-puraan, tetapi Tang Gaozuo selalu menghargai kesetiaan dan sentimen, jadi selama perilaku Tang Shengji dapat diterima di permukaan, dia akan melakukannya, tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah saudaranya sendiri. Terima kasih atas perhatianmu, kamu terlalu baik, katanya. Kemudian, tatapan Tang Gaozuo tertuju pada kaki dan lengan Tang Shengji, menunjukkan ekspresi terkejut. Shengji, apa yang terjadi padamu? Tang Shengji berpura-pura santai, oh, bukan apa-apa. Hanya kecelakaan mobil kecil beberapa hari yang lalu, hanya beberapa luka kecil, tapi sekarang tidak ada yang serius. Tang Gaozuo menarik napas lega, itu bagus. Tang Shengji kemudian menjelaskan tujuan kunjungannya, sebenarnya, saya datang karena saya mendengar bahwa seorang dokter ilahi datang ke tempat Anda, jadi saya ingin bertemu dengannya, dan omong-omong, lihat apakah dia mungkin memiliki cara untuk mengobati luka ringan saya. Tang Ying mengejek dengan dingin, dengan sarkasme yang berarti, penyakit ayahku baru sembuh pagi ini, dan bahkan para juru masak yang bekerja di rumah kami mungkin belum mengetahuinya. Tapi paman kedua saya mendapat kabar begitu cepat. Informan Anda benar-benar terhubung dengan baik, bukan? Tang Lun membalas, ayah saya mendapat informasi yang baik hanya menunjukkan bahwa itu dia selalu memperhatikan kesehatan paman saya, bukan? Apakah ada masalah dengan itu? Tang Ying mendengus, benarkah? Bagi saya, paman kedua saya tidak peduli dengan kesehatan ayah saya, melainkan kapan dia akan meninggal. Bab 478. Menganggap perut bangsawan dengan hati seorang pria picik. Wajah Tang Shengji langsung berubah jelek. Tang Ying, apa maksudmu dengan itu? Ayahmu dan aku adalah saudara-saudara, bagaimana mungkin aku menyimpan pikiran jahat seperti itu? Dengan tawa mencemooh, Tang Ying berkata, benarkah? Penyakit ayah saya baru saja sembuh selama beberapa jam sebelum berita itu sampai ke telinga Anda. Pagi ini putramu membawa peti mati ke rumah kami, meratap dan menghamburkan uang kertas, berkabung untuk ayahku sebelumnya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang ini. Wajah Tang Shengji menjadi gelap saat dia berpura-pura tidak tahu, hal seperti itu terjadi. Tang Ying mendengus, apakah itu berhasil atau tidak, Anda dapat melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri peti matinya masih ada. Tang Shengji melirik peti mati kayu mahoni tidak jauh, wajahnya langsung dipenuhi amarah. Tang Lun, sungguh langkah yang berani melakukan hal seperti itu di belakangku. Tang Lun buru-buru ikut bermain, ayah, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, aku menerima informasi yang salah yang mengatakan bahwa paman telah meninggal, jadi aku membawa orang-orang untuk berduka. Bagaimana saya bisa tahu bahwa informasi itu salah? Paman, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Wajah Tang Lun adalah gambaran kesengsaraan, dan tindakannya begitu meyakinkan sehingga seseorang yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin benar-benar mempercayainya. Cukup bicara, sekarang berlutut dan minta maaf kepada pamanmu segera. Tang Shengji memerintahkan. Seketika, Tang Lun berlutut di depan Tang Gaozuo, paman, aku salah. Saya mohon Anda untuk melihat saya sebagai junior Anda dan tidak merendahkan diri Anda ke level saya. Tang Ying merasakan gelombang mual saat melihat itu. Duo ayah dan anak ini, bergiliran memainkan peran mereka apakah mereka melakukan aksi ganda di sini.
Itu terlalu munafik, sangat menjijikkan. Baiklah, kamu tidak perlu terus bertindak di sini. Pada akhirnya, bukankah kamu di sini untuk menemui Dokter Ajaib Chen? Sayangnya, kamu datang pada waktu yang salah. Dokter Ajaib Chen tidak lagi bersama kita sekarang. Tang Ying sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Wajah Tang Lun berubah tiba-tiba. Tang Ying, menurutmu siapa yang kamu bodohi? Dokter Ajaib Chen jelas ada di sini pagi ini. Tang Ying, ya, dia ada di sini pada pagi hari, dan dia sudah pergi sekarang. Apakah ada masalah? Kamu. Tang Lun marah karena marah. Tapi Tang Sengji tersenyum di wajahnya. Tang Ying, tidak masalah jika Miracle Dr. Chen telah pergi. Anda hanya perlu memberi saya nomor teleponnya, dan saya akan menghubunginya sendiri. Tang Ying mendengus, nomor teleponnya. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saya menjaga muka untuk Anda demi persaudaraan, tetapi saya pasti tidak akan menunjukkan rasa hormat apapun kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, kamu dengan sengaja menginstruksikan Tang Lun untuk memprovokasi ayahku, hanya untuk mempercepat kematiannya sehingga kamu bisa mewarisi tanah milik kakek. Sekarang kamu datang ke sini dengan permintaan maaf palsu hanya untuk mendapatkan nomor telepon Dr. Divine, tidakkah kamu merasa malu sama sekali? Selama bertahun-tahun, Tang Ying telah diintimidasi oleh Tang Sengji dan Tang Lun tanpa akhir. Dia, seorang wanita yang lemah, hanya bisa menyerah dan menanggung segalanya sebelumnya, tetapi sekarang setelah penyakit ayahnya akhirnya sembuh dan mereka bisa menang, bagaimana mungkin dia bisa merasakan belas kasihan untuk Tang Sengji dan sejenisnya? Mendengar kata-kata Tang Ying, Tang Gaozuo merasa itu sangat tidak pantas, dan dia baru saja akan mendesaknya untuk meminta maaf. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia melihat ekspresi Tang Sengji sudah berubah drastis. Kamu gadis nakal, ketika orang dewasa berbicara, kapan giliranmu, seorang junior, untuk menyela? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda tidak akan memberi saya nomornya, saya tidak akan dapat menghubungi Miracle Dr. Chen? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak hanya akan menghubungi Miracle Dr. Chen, tetapi saya juga akan membuatnya bekerja untuk saya. Pada saat itu, kalian berdua sebaiknya siap untuk dikeluarkan dari permainan olehku. Melihat bahwa itu tidak mungkin mendapatkan informasi yang berguna dari Tang Ying, Tang Sengji tidak lagi menyembunyikan niatnya dan benar-benar menjadi bermusuhan. Tang Gaozuo tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Sengji, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Dengan suara jijik, Tang Sengji membalas, saudaraku, berhentilah berpura-pura. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, kamu tidak membiarkan Tang Ying memberitahuku info kontak Miracle Dr. Chen hanya agar kamu bisa membuatku bekerja sampai mati dan mewarisi kekayaan keluarga sendirian, bukan? Kenapa kamu masih berpura-pura di sini? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya pasti akan memenangkan Miracle Dr. Chen di sisi saya, dan saya akan memastikan untuk melihat Anda mati di depan mata saya. Hahaha. Tang Gaozuo tercengang, dia tidak menyangka Tang Sengji menyimpan pikiran jahat seperti itu. Dari awal hingga akhir, Tang Gaozuo tidak pernah berpikir untuk menghancurkan kerabatnya atas warisan itu, dia juga tidak pernah berharap melihat saudaranya mati di depan matanya demi kekayaan keluarga. Bagi Tang Gaozuo, semua ini adalah takdir. Pada akhirnya, terserah takdir untuk memutuskan siapa yang akan mewarisi aset keluarga dan siapa yang akan keluar. Tapi saudaranya, Tang Sengji, jelas tidak melihatnya seperti itu. Ini adalah kasus tipikal mencurigai seorang bangsawan menyembunyikan niat bajingan. Tang Lun mencibir, ayah, jangan buang napas untuk mereka, ayo kembali. Beri aku 3 hari, dan aku akan memastikan bahwa Dokter Ajaib Chen ada di pihak kita. Tang Ying bergolak karena marah, sebaiknya kamu menyerah pada gagasan itu. Dokter Ajaib Chen tidak akan pernah memihakmu. Tang Sengji mengejek, kamu dan ayahmu sama-sama sangat naif. Tidak peduli seberapa terampil seorang dokter, dia hanyalah manusia biasa. Setiap orang memiliki keinginan, memiliki tuntutan. Izinkan saya memberitahu Anda, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Kamu. Tang Ying sangat marah. Selama bertahun-tahun, meskipun Seng Tang Entertainment dikelola oleh kedua keluarga, pihak Tang Gaozuo telah jujur dan jujur, sementara Tang Sengji dan nasibnya telah membuat gerakan licik di belakang layar, mengumpulkan lebih banyak kekayaan. Jika itu benar-benar masalah uang, pihak Tang Ying pasti dirugikan. Pada saat ini, Tang Ying merasakan krisis yang luar biasa. Tapi saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya pikir yang benar-benar naif adalah Anda. Tidak lama setelah kata-kata itu jatuh ketika sebuah taksi berhenti di pintu masuk mansion. Ini keajaiban Dr. Chen. Tang Gaozuo secara naluriah berseru. Bunyi gedebuk bergema di hati Tang Ying.
Dia telah memikirkan bagaimana menghindari membiarkan Chen Xuan berhubungan dengan Tang Sengji dan yang lainnya. Tanpa kesempatan untuk bertemu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyuapnya. Tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan kembali pada saat ini. Dalam sekejap, hati Tang Ying berada di tenggorokannya, dan dia menjadi sangat tegang. Tang Sengji dan Tang Lun, bagaimanapun, sangat gembira. Seolah-olah mereka telah menemukan apa yang mereka cari tanpa melihat. Tepat ketika mereka mengkhawatirkan di mana menemukan Miracle Dr. Chen, dia muncul tepat di hadapan mereka sepertinya surga pun membantu mereka. Tanpa membuang kata lain, Tang Sengji dengan cepat mendorong dirinya ke depan, dengan bersemangat mendekati taksi. Ketua perusahaan hiburan Seng Tang, Tang Sengji, menyapa Dokter Ajaib Chen. Tang Sengji membungkuk ke taksi dengan sangat hormat. Saat pintu mobil terbuka, sosok ramping melangkah keluar. Tapi saat berikutnya, ketika Tang Sengji melihat dengan jelas wajah Miracle Dr. Chen, matanya membelalak kaget. Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Orang di depannya tidak lain adalah pemuda yang baru saja dia temui di rumah sakit, orang yang mencegahnya mendapatkan organ Lin Heping. Bab 479. Pembicaraan uang. Chen Xuan menatap Tang Sengji dengan mata yang dipenuhi dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan itu, apakah Anda masih berpikir saya tidak mengerti kedokteran? Tubuh Tang Sengji bergetar, saat dia mengingat apa yang dikatakan orang lain sebelumnya di rumah sakit. Chen Xuan telah memberitahu Lin Heping bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tumor otak orang lain, pada saat Tang Sengji hanya mengira yang lain sedang membual. Tapi sekarang sepertinya, jelas tidak. Jika yang lain memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Tang Gaozuo yang sakit kritis, maka dia juga harus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tumor otak Lin Heping. Dokter ilahi, ini benar-benar seorang dokter ilahi. Tang Sengji, melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa, buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Dokter Ajaib Chen, sebelumnya aku buta dan sangat menyinggungmu. Saya harap Anda tidak akan mengingatnya. Ini adalah tanda kecil pertemuanku denganmu, tidak banyak uang, hanya 10 miliar. Anggap itu permintaan maaf kepada Miracle Dr. Chen, terimalah dengan senyuman. Saat dia berbicara, Tang Sengji memberikan kartu bank dengan kedua tangannya. Tang Gaozuo dan Tang Ying di sampingnya semuanya tercengang. Apakah Tang Sengji terlalu boros, membagikan 10 miliar begitu saja? Tidak heran dia begitu yakin bisa membuat Chen Xuan berdiri di sisinya. Hati Tang Gaozuo dan Tang Ying mulai menjadi gugup, jika Chen Xuan benar-benar memilih untuk menerima 10 miliar dan berdiri bersama Tang Sengji, itu pasti akan sangat buruk untuk situasi mereka di masa depan. Chen Xuan melihat kartu bank di tangan Tang Sengji, dengan santai mengambilnya. Hati Tang Gaozuo dan Tang Ying semakin tenggelam. Sudut mulut Tang Sengji dan Tang Lun mengungkapkan senyum puas. Memang, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan tanpa uang. Dengan uang, seseorang bisa membuat seseorang seperti Lin Heping rela menyerahkan organnya sendiri. Dengan uang, seseorang juga bisa membuat apa yang disebut dokter ilahi bekerja untuk dirinya sendiri. 10 miliar, itu sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Chen Xuan melihat kartu bank di tangannya, dan tersenyum acuh tak acuh. Tang Sengji dan Tang Lun tersenyum penuh kemenangan, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa. Krek! Chen Xuan dengan ringan mengerahkan kekuatan di tangannya, dan kartu bank senilai 10 miliar langsung hancur berkeping-keping. Sangat disayangkan bahwa jumlah uang ini jauh dari cukup untuk membeli kompromi saya, katanya. Ini. Tang Sengji dan Tang Lun langsung tercengang. Tang Gaozuo juga tercengang, bahkan tidak melihat 10 miliar, orang yang berintegritas seperti itu, benar-benar langka dalam hidupnya. Di mata Tang Ying menatap Chen Xuan, bintang-bintang mulai berkelap-kelip. Terlepas dari kekaguman, Tang Ying benar-benar tidak tahu bagaimana lagi mengungkapkan perasaannya saat ini. Chen Xuan dengan santai melemparkan potongan-potongan kartu bank ke tanah, tatapannya ke arah Tang Sengji sedingin es. Untuk memperjuangkan kekayaan, kamu sengaja membuat putramu membuat marah saudaranya sendiri. Untuk menyelamatkan nyawamu sendiri, kamu tidak ragu-ragu membuat seseorang menyakiti Paman Lin, yang membuatnya tertular penyakit mematikan. Bukan hanya tubuhmu yang sakit, tapi juga jantungmu. Orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih seperti itu, tidak pantas diselamatkan olehku. Anda harus kembali dan menunggu untuk mati. Mendengar kata-kata ini, Tang Sengji menunjukkan ekspresi putus asa, seolah berduka untuk orang tua yang hilang. Satu-satunya harapan untuk hidupnya adalah Chen Xuan, tetapi sekarang Chen Xuan langsung menolak untuk memperlakukannya, menghancurkan harapan terakhirnya sepenuhnya. Dokter Ajaib Chen, kamu tidak bisa mengabaikanku. Apakah uangnya tidak cukup? Jangan khawatir, saya bisa menambahkan lebih banyak. Bagaimana dengan ini, 15 miliar, tidak, 20 miliar. Bagaimana dengan 20 miliar? Jika itu tidak cukup, 30 miliar.
Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, semuanya bisa dinegosiasikan. Jumlah berapapun bisa digunakan. Dalam perjuangan untuk hidupnya, Tang Sengji sekarang benar-benar berhati-hati terhadap angin. Para pengawal yang berdiri dengan mendengarkan Tang Sengji semuanya terikat lidah. 30 miliar. Jumlah yang begitu besar bahkan bisa membuat hantu mengubah batu giling. Dalam hati mereka, mereka hanya benci bahwa itu mereka tidak memiliki keterampilan medis ini. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan ragu sedetik pun untuk menyetujui kesepakatan itu. Namun, ketika Chen Xuan mendengar kata-kata Tang Sengji, dia hanya menggelengkan kepalanya karena kecewa. Pada titik ini, Tang Sengji masih berpikir untuk membelikannya dengan uang, tanpa pernah mempertimbangkan bahwa ini sama sekali bukan tentang uang. Sudah kubilang sebelumnya, orang sepertimu tidak pantas mendapatkan bantuanku. Pergi dari sini. Tang Sengji benar-benar putus asa. Semua uang ini tidak dapat membeli kepatuhan pihak lain, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk membuat pihak lain berkompromi. Pada saat ini, Tang Lun yang berada di samping tidak bisa melihat lagi, wajahnya langsung menjadi sedingin es. Sial, kamu benar-benar tidak akan bersulang sampai kamu dipaksa untuk minum forfeit. Tahukah Anda apa artinya 30 miliar? Dengan 30 miliar, saya bisa membeli kepala negara kecil. Dengan 30 miliar, saya bisa membuat lebih dari selusin aktris papan atas rela merangkak ke tempat tidur saya. Dan kamu berani menolak 30 miliar ini. Anda benar-benar berpikir keluarga Tang tidak dapat menangani Anda. Tang Lun sangat marah, mengambil sikap agresif. Faktanya, Tang Lun sudah memanggil seorang master untuk membantu mereka hari ini. Jika pendekatan lembut tidak berhasil, maka dia siap untuk menjadi tangguh. Mendengar kata-kata Tang Lun, alis Chen Xuan terangkat. Tang Sengji mengira uang bisa menyelesaikan segalanya, dan Tang Lun lebih dari itu. Chen Xuan tidak tertarik ikut campur dalam urusan Tang Sengji, tetapi melihat Tang Lun begitu sombong, Chen Xuan tiba-tiba berubah pikiran. Jadi, apakah kalian berdua mengatakan bahwa itu kalian tidak kekurangan uang? Tang Lun, dengan ekspresi arogansi, mendengus dingin, bagaimana menurutmu? Chen Xuan menoleh ke Tang Sengji, kamu baru saja mengatakan bahwa selama seseorang bisa menyelamatkanmu, sejumlah uang akan baik-baik saja, kan? Tang Sengji, melihat harapan, matanya berbinar, mengangguk berulang kali, itu benar, selama penyakitku bisa disembuhkan, uang berapapun tidak apa-apa. Chen Xuan mengangguk, bagus, selama kamu berjanji padaku dengan satu syarat, aku bisa menyelamatkanmu. Tang Sengji sangat ingin, baiklah, katakan, apapun kondisinya, saya akan setuju. Chen Xuan berbicara perlahan, serahkan hak warisanmu dan transfer semua asetmu ke kakakmu. Tahukah Anda berapa nilai perusahaan hiburan Seng Tang sekarang? Kamu ingin ayahku melepaskan hak warisnya dan menyerahkan semua hartanya. Anda harus bermimpi. Tang Lun sangat marah sehingga dia praktis meludahkan api, memandang Chen Xuan seolah-olah dia idiot. Tapi saat Tang Lun selesai berbicara, sebuah suara dengan lembut muncul, saya setuju dengan persyaratan Anda. Apa? Tang Lun menoleh untuk melihat Tang Sengji yang telah berbicara, hampir tidak mempercayai telinganya. Ayah, apakah kamu sudah gila? Anda menyetujui permintaan semacam ini hanya untuk tetap hidup. Tahukah kamu apa artinya melepaskan hak warisanmu? Jika Anda tidak memiliki hak waris, tidak memiliki aset, apa yang tersisa untuk saya warisi? Angin barat laut. Krisis kehilangan hartanya benar-benar mendorong Tang Lun ke tepi jurang. Tang Sengji meraung, penghinaan. Hak untuk mewarisi perusahaan adalah milik saya, dan semua aset ini diperoleh oleh saya, kapan giliranmu untuk bersuara? Hanya demi mewarisi harta warisan, apakah kamu akan mengabaikan apakah ayahmu hidup atau mati? Bagaimana saya bisa membesarkan orang malang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Bab 480 memberitahu Anda bobot uang. Selanjutnya, Tang Sengji langsung berkata kepada Chen Xuan, Dokter Ajaib Chen, saya telah memutuskan, saya menyetujui permintaan Anda. Tentu saja, Tang Sengji tidak ingin melepaskan hak warisannya, tetapi dia tidak ingin kehilangan nyawanya sendiri. Lagi pula, apa gunanya uang jika seseorang tidak memiliki kehidupan? Tidak peduli berapa banyak uang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Xuan mengangguk, bagus sekali, Tang Ying, mengapa kamu tidak bergegas menyiapkan kontrak? Tang Ying tertegun sejenak, tapi akhirnya sadar. Oke, aku akan mempersiapkannya sekarang. 10 menit kemudian, sebuah kontrak yang melepaskan hak atas warisan ditempatkan di depan Tang Sengji. Tang Sengji menarik napas dalam-dalam dan hendak menandatangani kontrak. Namun, sebelum penanya bisa menyentuh kertas, tampar. Tang Lun menamparnya, dan pena di tangan Tang Sengji terlempar terbang menjauh. Sialan, dasar bodoh, kamu benar-benar berani menandatangani. Kamu sudah hidup begitu lama,
menikmati hari-hari yang kaya begitu lama, sudah waktunya kamu mencapai akhir. Tapi aku belum cukup. Tanpa persetujuanku, kamu tidak akan pernah melepaskan hak warisnya. Begitu Tang Lun selesai berbicara. Suara keras. Peluru penembak jitu kaliber besar, setelah menempuh jarak ratusan meter di udara, langsung menuju lengan Tang Sengji. Meskipun tembakan ini tidak berakibat fatal bagi Tang Sengji, itu cukup untuk mematahkan seluruh lengannya, memastikan dia tidak akan pernah bisa memegang pena lagi. Namun, tepat sebelum peluru itu mengenai Tang Sengji, Chen Xuan tiba-tiba mendorongnya menjauh. Peluru menghantam lantai batu ubin di samping mereka, langsung menghancurkan batu itu. Desis. Semua orang tersentak kaget, tidak menyangka Tang Lun, dalam keserakahannya akan aset keluarga, benar-benar akan bergerak pada ayahnya sendiri. Namun, ini baru permulaan. Peluru ini sepertinya menjadi pembuka. Tepat setelah itu, bang 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 bang. Lebih banyak peluru ditembakkan ke arah perkebunan, kali ini dengan Tang Gaozuo dan Tang Ying sebagai targetnya, membidik tanda vital mereka. Chen Xuan berseru, menendang dengan keras. Jagoan, jagoan, jagoan. Beberapa keping batu ditembakkan ke arah peluru. Peluru penembak jitu, yang hendak menembus kepala Tang Gaozuo dan Tang Ying, dibelokkan oleh batu-batu itu, langsung mengubah lintasannya. Mata Tang Gaozuo dan Tang Ying membelalak kaget. Baru saja, mereka telah melihat peluru penembak jitu merumput melewati telinga mereka, seolah-olah mereka telah lolos dari gerbang neraka. Lindungi Presiden Tang. Para penjaga keluarga Tang, yang lambat bereaksi, akhirnya sadar dan dengan cepat mengepung Tang Gaozuo dan Tang Ying, melindungi mereka di tengah. Tang Sengji terkejut dan geram, Tang Lun, apa yang kamu coba lakukan? Senyum Tang Lun sangat galak, apa yang sedang kulakukan? Tentu saja, saya mengambil apa yang menjadi hak saya, bagian dari aset keluarga. Saya sudah tidak sabar dengan pertarungan ini selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan membantumu mengatasi kekacauan ini dengan pukulan cepat. Saat dia berbicara, sekitar 20 pengawal yang dibawa oleh Tang Lun juga mengeluarkan senjata dari jaket mereka. Tang Lun melihat ke arah Chen Xuan, bahkan tidak mau mengambil uang, ya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa beratnya uang saya. Dengan kata-kata ini, Tang Lun memberi isyarat dengan tangannya. Segera, pengawal di sampingnya menarik pelatuknya. Bang 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 bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan panik ke Chen Xuan. Chen Xuan bergerak cepat, menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dua penembak jitu dari gedung yang jauh juga menarik pelatuknya. Bang 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 bang. Beberapa peluru penembak jitu kaliber besar merobek udara, terbang lurus ke arah Chen Xuan di manor. Di darat, di udara, Chen Xuan dikelilingi oleh musuh, langsung menjadi target langsung. Melihat kelicikan Chen Xuan yang canggung, Tang Lun benar-benar senang, dengan kegembiraan memenuhi matanya seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang menggembirakan. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, bukan? Hari ini, aku akan membuat kalian semua mati di sini. Bunuh mereka untukku. Para pengawal, senjata di tangan, membentuk susunan berbentuk kipas dan terus mendekati Chen Xuan, jelas berniat untuk menjebak dan membunuhnya di tengah. Kamu bajingan, berhenti. Kalian semua, berhenti. Tang Sengji tidak bisa menahan amarahnya dan meraung dengan gila. Baginya, Chen Xuan adalah satu-satunya garis hidupnya, menginginkan hidup Chen Xuan tidak berbeda dengan membunuhnya. Sayangnya, para pengawal sudah dibeli oleh Tang Lun dan sama sekali mengabaikan perintah Tang Sengji. Tang Gaozuo memberi perintah, cepat dan selamatkan Dokter Ajaib Chen. Pengawal keluarga Tang bergerak untuk campur tangan, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, mereka dipaksa mundur oleh penembak jitu yang jauh. Orang-orang ini hanya memegang tongkat, yang pada saat itu sama sekali tidak berguna untuk perlawanan apapun. Saat orang-orang bersenjata hendak mendekat, Chen Xuan mengambil sebuah batu dari tanah. Dengan kekuatan yang lembut, batu itu langsung hancur berkeping-keping. Dia tiba-tiba melemparkan mereka keluar. Wis wis wis. Pecahan-pecahan itu terbang seperti peluru, bersiul ke arah orang-orang bersenjata itu. Pecahan batu ini membawa kekuatan yang kuat, mematahkan tulang orang-orang bersenjata itu dan bahkan membutakan beberapa dari mereka seketika. Hanya dalam sekejap, lebih dari 20 pria bersenjata jatuh ke tanah, berteriak kesakitan, sementara sisanya ketakutan untuk mundur. Memanfaatkan momen itu, Chen Xuan melompat keluar dan menyerang orang-orang bersenjata yang tersisa, menjangkau mereka dalam sekejap mata. Dari jarak jauh, orang-orang bersenjata ini mungkin memiliki keuntungan. Tapi sekarang, dalam pertempuran jarak dekat, senjata mereka hanya untuk pertunjukan mereka bahkan tidak punya waktu untuk membidik sebelum Chen Xuan menyerang mereka. Hanya dalam beberapa saat, semua pria bersenjata yang tersisa terbaring di tanah. Tang Gaozuo, Tang Ying, dan yang lainnya menyaksikan, terpesona dan tercengang oleh kehebatan Chen Xuan.
Tang Lun bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan Chen Xuan akan begitu hebat, dengan lebih dari 20 orang bersenjata tidak cocok untuknya. Bunuh dia! Bunuh dia untukku! Tang Lun berteriak ketakutan. Bang 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 bang! Penembak jitu di kejauhan meningkatkan laju tembakan mereka, dengan peluru menembus udara tanpa henti, menyerang Chen Xuan. Penembak jitu ini adalah penembak yang cukup terampil, tapi sayangnya, pada jarak seperti itu, untuk memukul master seni bela diri seperti Chen Xuan hanyalah sebuah fantasi. Saat peluru terbang ke arahnya, langkah kaki Chen Xuan bergeser dengan cepat, seperti langkah seorang penari tingkat lanjut, dengan santai menghindari peluru dengan mudah. Dalam sekejap mata, Chen Xuan sudah berada di atas Tang Lun. Tang Lun, pucat karena ketakutan, tampak seperti melihat hantu. Jangan mendekat, menjauhlah. Tang Lun berbalik dan mencoba lari. Chen Xuan sama sekali tidak menghalanginya, karena dia tahu betul bahwa Tang Lun berada di jalan menuju penghancuran diri. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah Tang Lun berbalik, peluru penembak jitu sudah mengenai. Peluru itu mengenai tepat dan menempel di lutut Tang Lun. Bang! Lutut Tang Lun langsung hancur, kaki bagian bawahnya patah total, dengan darah menyembur deras. Ah! Kakiku! Tang Lun berbaring di tanah, melolong kesakitan. Orang-orang bersenjata yang dia sewa akhirnya melumpuhkannya sepertinya hanya gurun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.